banget, dalangnya juga bisa dialog sama wayangnya gitu. Iya. Biasanya kan dalangnya yang ngatur wayang. Iya, betul. Ini dalangnya bisa diatur sama wayangnya sendiri. Kalau naga itu kan dia fokusnya untuk mencari kepribadiannya dia tuh. Oke. Aku bener nggak sih naga ini? Iya. Kalau pokat lebih ke cinta-cintanya dia Iya. tuh. Dia yang udah masih mati dengan asmara gitu. Iya. Aku tidur aja kak. Tidur aja. Iya, aku hibernasi. Oh. Hibernasi dia. Gara-gara aku sering pakai pokat. Oh, Jadi- oke. Oh. Aduh. Wow, ada apinya. Wah, gokil. It's OG Podcast, cuman di Opal barengan sama Willy Winarko. Gimana kabarnya Opal Gang? Untuk hari ini OG Podcastnya agak unik ya. Karena memang kita melihat dia pertama kali di Indonesia Got Talent. Bawa pocong, bawa onta gitu kan. Pokoknya unik banget sebuah profesi yang satu ini. Jadi Opal Gang, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Adrian Nata. Halo. Halo Kak Willy. Wah, gila. Kak Adrian, pertama-tama nih ya, itu keren banget. Aduh. Lo yang ada di Indonesia Terima Got kasih Talent banyak. tuh pecah banget, sangat menghibur gitu pastinya. Ini memang udah dilakukan sejak lama berarti ya? Iya karena emang suka seni dari dulu sih, dari kecil Oke. memang karena lahir di keluarga seni di Bali juga. Uh-uh. Dari kecil udah suka seni gitu. Oke. Kemudian masuk juga di kuliah seni sekarang, Oh. makanya tambah suka di situ. Iya bener, ini banyak banget kemarin aku sempat lihat ya ini videonya yang bawa pocong abis itu lagi nyari jodoh Iya. gitu kan. Itu tuh yang viral gitu kan jatuhnya. Itu lucu banget, kocak banget. Boleh dong ngobrol-ngobrol sedikit tentang profesi ini karena jarang-jarang sih aku ngelihatnya. Awal mulanya masuk gimana? Iya karena dulu paman Adrian tuh dalang Kak. Oke, dalang wayang Dalang ya. wayang kulit tradisional Bali gitu. iya. Jadi dari kecil udah ikut tuh pentas wayang malam-malam sampai pagi kadang gitu. Oh. Jadi suka di situ gitu, seni wayang kan sebenarnya sama Kak, puppet teater gitu. Cuman perbedaannya kalau yang tradisional kan dalangnya ngumpet tuh. Ventriloquist ini dalangnya ada di panggung gitu. Oke, ini versi bulenya wayang gitu ya, versi jaksel. ventriloquist, jakselnya. Jaksel. Iya. Ini lucu juga sih kalau kita ngeliatin karena kalau misalnya orang tua itu pebisnis atau orang kantoran gitu, kamu mau jadi apa? Iya mau jadi ventriloquist. Apaan itu gitu kan? Cari uang dari mana kamu gitu ya? Tapi ternyata juga ini sebuah talent yang menghasilkan juga kalau kita ngeliat gitu kan. Orang tuaku juga gitu ke Indonesia Got Talent. Hah? Malamnya tayang, semua keluarga nonton. Hah? Apa ya, kamu jadi apa sih? Ada gitunya juga. ventilasi apa? Iya. Ventriloquist. Karena kebiasaannya wayang. Iya. Oke. Jadi emang ada basicnya dari keluarga tuh. Iya, paman dalang, kakek juga leluhur ada dalang juga, dalang wayang tradisional tapi jadi emang suka belajar karakter gitu kan. Iya. Itu karakter utama sih kalau di ventriloquist itu perbedaan karakter si pemain dan puppetnya itu. Iya. Nah itu sih jadi poin utama gitu, makanya belajar dari kecil sehingga pas masuk ke dunia ventriloquist ini udah mulai tahu nih, oh kalau Adrian yang kalem bonekanya harus dia cepet gitu, nadanya cepet oke. gitu. Perbedaan karakter itu sangat mendukung untuk seni ventriloquist gitu. Oke, tapi itu sendiri udah gampang dong berarti pas baru pertama kali. Apa yang membuat lo jadinya dari wayang pindah ke ventriloquist? Itu karena kuliah sih, jadi dulu kan benar-benar di Bali Kak, jadi awal-awal emang semuanya belajar seni Bali, seni tari Bali, seni vokal Bali gitu. Sampai akhirnya di kuliah itu dijelasin bahwa puppet teater itu nggak hanya wayang, di luar negeri itu ada banyak jenis puppet. Kemudian bertemulah dengan seni ventriloquist gitu. Ini ada satu puppet teater namanya seni ventriloquist. Nah tertarik di situ. Ih, unik banget, dalangnya juga bisa dialog sama wayangnya gitu. Iya. Biasanya kan dalangnya yang ngatur wayang. Iya, kan. betul. Ini dalangnya bisa diatur sama wayangnya sendiri. Nah, oh itu tuh perbedaannya Iya. di situ. Jadi tertariknya di situ sih itu. Oke, tapi kan biasanya tuh kalau ventriloquist berarti dia punya ibaratnya soulmate-nya. Iya. Dia punya boneka, Iya. temannya dia ini Temannya, gitu. iya. Untuk menemukan karakter dari soulmate-nya ini gimana caranya?
eksplorasi. Adrian suka banget di Bali. Adrian punya workshop sendiri. Oke. Dibikin puppet sendiri. Oh. Hampir semuanya karakternya aku yang desain sendiri gitu. Oke. Ada pocong itu tadi, pocong Ya. itu namanya pokat, pocong coklat. Oke, potong coklat. Ya. Jadi katanya dia manis gitu biar coklat. Siap, lucu. Ada natih, naga putih. Emang nggak terlalu kreatif bikin nama. Pokat, pocong coklat, natih, naga putih. Iya. Tapi lucu itu ya. Itu bikin sendiri semuanya. Ya itu dirancang sendiri, dibantu. Ada teman-teman yang bantu juga, cuman awal konsepnya tentu dari aku sendiri. Itu gimana cara nentuin konsepnya gitu? Inspirasi dari mana? Kalau Nate itu awalnya karena kreasi bikin sayap dulu. Dulu sering banget bikin kostum-kostum gitu, Oke. sayap-sayap gitu. Kemudian ketemulah karakter gimana kalau kita bikin naga bersayap, tapi naganya aja gitu. Eksplorasi-eksplorasi seperti itu. Sampai akhirnya jadi naga, cuman nggak mirip naga seperti yang di Indonesia Got Talent itu. Iya, aku lihat katanya ini mirip onta nih, atau apa nih gitu ya. Jadi karakter naga cuman bukan naga yang serem, naga yang gagah gitu, melainkan naga yang dia naga apa onta masih bingung kepribadiannya gitu. Iya. Lucu-lucu gitu ya. Jadi semua karakternya itu nggak sekali jadi Kak, selalu proses gitu. Bikin kita kembangkan. Oke, tapi beda-beda berarti semua karakternya. Beda-beda. Kalau pocong itu, tapi semua eksplorasi sih. Pocong dulu wajahnya warna hijau gitu. Oke. Ya, cuman setelah dieksplorasi lagi, kayaknya cocok seperti ini. Kayaknya jangan terlalu serem deh. Kayaknya bikin yang lucu-lucu ya. Gitu. Iya, dan itu stage act-nya juga. Iya, gitu itu menyesuaikan dialognya di panggung, pembahasannya juga. Kalau naga itu kan dia fokusnya untuk mencari kepribadiannya dia tuh. Oke. Aku bener nggak sih naga ini? Iya. Kalau pokat lebih ke cinta-cintanya dia tuh. Dia yang udah masih mati dengan asmara gitu. Iya, betul. Ini lucu ya, ibaratnya relate juga sama orang-orang yang nonton gitu kan. Kita semua lagi mencari jati diri, mirip. Kita semua lagi mencari cinta gitu ya. Jadi memang masih masuk gitu sama orang-orang. Walaupun gitu. karakternya nggak relate, tapi pembahasannya dibuat relate gitu. Oh gitu, itu memang berarti secara sengaja ya, kepikiran juga di situ ya. Itu di konsep juga sih. Oke, keren juga nih. Apa yang menurut kamu orang-orang masih belum tahu tentang art form ini, tentang ventriloquist ini? Banyak yang mendefinisikan seni ventriloquist itu kan seni boneka. Banyak yang bilang, oh ini seni dongeng gitu. Ada banyak perbedaan antara seni ventriloquist dengan dongeng sih sebenarnya. Biasanya dongeng untuk anak-anak kan nggak perlu ilusi suara gitu, nggak perlu, bisa aja dia ngomong di belakang gitu. Hai semuanya. Betul. Ya. Kalau ventriloquist spesialnya itu ada ilusi suara sehingga benar-benar kelihatan dalang dan wayangnya tuh beda orang yang mainnya. Hai semuanya. Hai. Kamu siapa? Tangan gitu. Jadi ada ilusi bahwa mulutnya nggak bergerak itu. Jadi itu berbeda di situ tuh. Karena kan kalau untuk mendongeng ada juga tuh sock puppetnya gitu kan. Tapi ya memang itu hanya untuk bercerita. Kalau ini mungkin berkarakter gitu ya jatuhnya. Ini yang ada di tangan kita atau mungkin yang di sebelah kita itu adalah karakter sendiri. Jadi ada spesialnya di situ. Jadi bukan, walaupun sama-sama seni boneka ya, ada teknik yang berbeda yang digunakan gitu. Oke. Tapi ingat nggak pertama kali kamu manggung gitu? Pertama kali jadi seorang ventriloquist? Pertama kali manggung, di Bali tuh ada acara. Karena Adrian tuh suka bikin TikTok lah biar memperkenalkan dirinya di TikTok gitu. Jadi dipanggil manggung juga karena TikTok itu gitu ya. Jadi manggung pertama itu masih dalam tahap belajar sih Kak. Jadi suaranya karakternya juga masih belum terbentuk dengan baik gitu. Ada karakter Galang namanya, itu karakter masih belum ke build gitu lah, belum kebangun dengan baik. Belum matang ya zaman belum itu matang ya. sih, ya. Untuk Indonesia Got Talent itu ada yang benar-benar persiapan karena udah pengen ikut di season sebelumnya sebenarnya. Cuman menahan diri gitu. Belum siap sih kayaknya. Belum siap sih tahun depan. Makanya 1 tahun itu fokus benar-benar ventriloquist,
tiap hari Adrian bikin 5-10 video untuk TikTok gitu. Jadi kan sekalian latihan Kak, sekalian latihan baru latihan itu sekalian latihan. Oke, berarti lo bikin video itu sekalian mengasah skillnya sendiri itu. Akhirnya udah setahun bikin berarti sehari bisa 5-10 biji gitu ya. Jadi materinya bisa jadi tabungan materi untuk nanti di perform. Latihan pergerakan bibir, juga latihan karakter itu juga dibangun selama setahun itu. Wah keren banget, pasti selama 1 tahun itu berarti intens ya kayak gitu ya. Terus kuliah gimana kuliah? Sambil jalan. Bisa ya, dua-duanya sama tuh ya. Sambil jalan. Barengan ya. Aduh, ngomongin tentang kalau lagi di panggung gitu kan. Lo ada do's and don't-nya gak sih? Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan seorang ventriloquist? Yang bisa dilakukan, perform dengan baik tuh pasti bisa. Oke. Ventriloquist itu sebenarnya mirip dengan seni monolog atau seni storytelling atau seni stand up comedy gitu. Jadi biasanya kalau perform memang perform sendiri gitu, sendiri bersama bonekanya ya. Maksudnya nggak perlu ada orang lain yang menyela gitu. Seni ventriloquist itu sulit untuk jadi seni lawak grup gitu. Mungkin bisa dikembangkan konsep ke arah situ, tapi karena ini aja udah ada 2 karakter gitu. Seorang ventriloquist itu paling banyak ada 3-4 boneka tuh bisa tuh. Satu orang bawa 3-4 boneka. Jadi mungkin ibaratnya kalau ngomongin tentang grup itu bukan sama orang lain, tapi memang karakter-karakternya. Ini aja udah grup gitu. Kalau misalnya ini dipasangin dengan ventriloquist lain bisa, tapi emang agak sulit, konsepnya harus benar-benar dipikirin agar semua dapat kebagian gitu. Iya betul, kayak yang si Pokat itu ya. Ya, Pokat itu kan ada bertiga tuh. Ada Pokat, ada pacarnya satu. Itu betul. Aja Adrian udah bagi jadi 2 tuh. Sempat juga bikin video Pokat bawa 1 boneka lagi, ini ada 1 boneka lagi. Jadi udah 4 karakter berbeda tuh. Oh, di situ tuh berarti apa seninya emang ada di situ. Seninya emang ada di situ gitu. Padahal cuman sendirian tapi rasanya kayak berbarengan gitu. Berempat orang. Wah, gila sih. Tapi perkembangannya untuk di Indonesia sendiri itu seperti apa? Wow, ini pertanyaan yang menarik banget. Di Indonesia ini masih belum begitu dipahami seni ventriloquist itu sendiri karena perkembangannya juga sulit untuk naiknya, karena kebanyakan ini mah seni boneka ini untuk dongeng anak-anak gitu, masih dibawa ke situ, padahal di luar sendiri seni ventriloquist sudah jadi seni yang pembahasannya sosial politik semuanya udah naik level lah gitu loh. Nah, semoga sih di Indonesia bisa segera ke arah situ ya. Jadi seni ventriloquist bisa jadi seni yang dinikmati semua kalangan, bukan hanya seni untuk hiburan anak-anak aja gitu. Tapi remaja juga, dewasa juga. Kayak Adrian kemarin kan sebenarnya udah membuat konsep pertunjukan yang bukan hanya untuk anak-anak gitu. Di Indonesia's Got Talent itu pembahasannya udah remaja banget kan, udah cinta-cintaan, ada lo punya harta, lo punya kuasa, itu udah remaja banget semuanya. Itu pengen dibawa ke situ sih. Kalau di luar negeri aku tahu Jeff Dunham. Itu nomor satunya sih. Ibaratnya itu juga itu dewasa banget gitu kan obrolannya. I kill you gitu kan. Karakter Ahmednya I kill you itu dewasa banget sih. Iya. Tapi pastinya berbeda-beda lah. Tapi kalau untuk komunitasnya di Indonesia sendiri itu berarti udah gimana? Udah mulai berkembang. Sekarang ada beberapa komunitas sudah di Indonesia. Ada Indonesian Ventriloquist Club, IVC, ada Venindo juga, ada. Udah mulai berkembang sih, udah mulai banyak yang ikut, yang mau belajar. Tapi ya masih terus harus diedukasi masyarakat bahwa ini sebuah seni pertunjukan mungkin bisa dibilang baru di-boomingkan lah, baru mulai diperkenalkan lagi gitu. Ya mungkin salah satu yang memperkenalkan adalah kamu sendiri gitu kan. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol cuma berdua tapi nih ibaratnya boleh nggak nih kita bertiga nih langsung kita ketemu sama salah satu siapa nih, sama Nati mungkin. Oke, Nati boleh. Boleh ya, kita ngobrol bareng ya. Nah ini udah ada nih, ini ada siapa nih sekarang nih? Halo. Halo Kak. Namanya siapa? Ke Bali pakai baju putih. Halo Kak Willy, aku Nati. Wih, siap. Gila. Jadi kamu ini apa Nati? Jadi naga apa onta nih? Aku naga. Naga? Iya. Hai Kak.
Wih, Nati suka makannya apa? Aku makan rambut. Hah? Waduh. Wah, lucu. Gila. Ketemu sama Kak Adrian tuh dari mana? Di mana ketemunya Nate? Adrian yang bikin. Hah? Adrian yang bikin. Iya. Oh, oke. Jadi dibikin kamu ya. Kamu kayak Pinocchio dong berarti ya? Oh iya. Iya, boleh. Terus sekarang jadinya kerjaannya ngapain aja Nati? Aku tidur aja, Kak. Hah, tidur? Tidur aja. Iya. Aku hibernasi. Oh. Hibernasi dia. Gara-gara aku sering pakai pokat. Oh, Jadi- oke. Natenya masih hibernasi. Oh iya. Oke, ini kalau boleh tahu nih ya, sambil ngobrol sama Nati juga, kira-kira awal ngebikin kayak gini berapa lama berarti nih? Waduh, ini mungkin ada 6 bulanan Kak. Karena percobaan ya awalnya. Awalnya pernah dibikin badannya setengah gitu. Oke. Jadi kepalanya udah jadi tapi badannya dibikin setengah gitu. Oke. Kemudian berkembang lagi, awalnya nggak ada yang warna-warni ini, awalnya putih-putih aja. Kemudian dia jadi warna-warni gitu. Oke. Dia juga ada lidahnya Kak, lihat nggak? Oh iya bener ada lidahnya. Mana nanti? Ini dari sini nih. Tut. Iya tuh. Iya. Ya. Tunggu dulu. Oke. Nah ini dia. Kak, tarik kak. Wah, lidahnya panjang banget. Wih, ini lidahnya kenapa nggak habis-habis nih? Hah? Capek ya, Opal Geng ya? Capek banget ya? Lucu banget. Aduh, ini kocak banget. Gila. Kamu bisa ngapain aja Nati? Aku bisa. Bisa apa aja kamu? Aku bisa Bisa apa aja? tidur. Nati Naga kan bisanya terbang biasanya. Kamu bisa terbang nggak? Bisa. Coba terbang. Beli tiket dulu. Ya itu mah naik pesawat nanti. Ya. Ini nyemburin api bisa nggak nyemburin api? Nyemburin api bisa nggak? Gak. Bisa lah, yuk. Wow, ada apinya. Wah, gokil. Bisa ya ternyata Bisa, ya. Tapi asap aja. Apinya nggak berani. Aduh, ini lucu banget deh. 6 bulan sakit nggak tuh dibikin sama Adrian? Enggak, Kak. Karena dibikin dengan cinta. Wih, dalam banget gitu kan. Jadi sekarang udah kembali lagi gimana rasanya, seneng apa enggak? Senang, Kak. Aku lihat Kakak. Kamu lihat kakak siapa? Kak Willy. Hah? Di Instagram. Dia suka lihat Instagram Kak Willy. Suka lihat nih. Dia naga yang perlu motivasi. Wah, lucu. Wah, ini berarti udah sering kan dibawa gitu kan ya, Iya. Nati gitu kemana-mana gitu. Ada nggak momen-momen paling memorable yang mungkin pada saat lagi barengan sama Nati? Itu sih pas Indonesia's Got Talent itu nanti mengalami berbagai macam perubahan Kak. Awalnya nggak ada tangannya gitu. Iya. Awalnya baju merah itu dulu pertama banget. Nanti masih karakternya dibuat standar banget gitu. Jadi masih pergerakannya sulit semuanya. Aku juga nggak bisa pakai tanganku sendiri gitu karena semua keduanya dipakai gitu bergerak. Iya. Sampai akhirnya lewat di tahap audisi itu mulai berpikir nanti ini harus dikembangin lagi gitu. Oke. Jadi tanganku satu bisa ini dibikin ekornya Iya. gitu, ekornya panjang gitu. Dulu sih ekornya sederhana aja gitu. Oke, malah makin bagus, Malah makin gede sekarang, makin besar gitu ya. Kebanyakan makan nih kayak Nati nih. Makan emang nih. Aduh, kalau ngomongin tentang ventriloquist ini ada nggak sih misalnya kan kalau jadi musisi gitu ya sering banyak hatersnya, iya kan? Wah ini nggak bagus nyanyinya gitu-gitu kan. Kalau untuk jadi ventriloquist banyak hatersnya juga nggak sih? Belum ada sih. Belum ada ya malah ya. Sih untungnya. Omongan di komentar-komentar tuh pada gimana?
rata-rata ya masih mendukung sih karena belum begitu banyak yang mengenal juga sih ya. Mungkin nanti kalau seni ventriloquist ini udah berkembang banget, udah mulai banyak pemainnya, mungkin banyak komentar positif juga komentar negatif gitu. Oke. Ya, kan. Tapi kalaupun ada komentar negatif, Adrian sendiri nggak begitu heroin sih, cuek aja sih karena kan ya apapun kita lakuin pasti ada komentarnya aja. Iya. Orang bebas berkomentar apapun gitu kan. Iya, ada yang suka, ada yang enggak Ya, gitu kan itu. ya. Aku tuh lihat di Gila. Instagram Kak Willy tuh. Wah. Ini berarti Apapun kita lakuin pasti ada orang gitu. Amin. Gila. Ini lucu banget. Berarti nanti kalau ada komentar negatif bodo amat ya. Iya. Wes, nggak baper ya kan. Oke, kalau mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir juga, mungkin untuk Nati juga, untuk Karian juga gitu. Mimpi besarnya nanti tuh mau ngapain sih sebagai seorang ventriloquist? Kalau mimpi besar Adrian sendiri, Adrian pengen bikin show ventriloquist, memang benar-benar show untuk ventriloquist gitu. Harapannya sih yang nonton gak hanya anak-anak ya, ada semua umur lah, orang remaja ada, dewasa juga ada. Harapan untuk seni ventriloquist kedepannya semoga masyarakat Indonesia semakin mengenal dengan seni ventriloquist, semakin tertarik dengan kesenian ventriloquist, dan juga seni ventriloquist bisa berkembang seperti kesenian lain di Indonesia menjadi kesenian yang disukai dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Amin, amin. Semoga terwujud segera gitu kan. Nanti emang mimpi besarnya apa berarti? Kalau nanti pengen jadi apa? Aku pengen terkenal. Oh, oke. Wow, Oke, mau jadi artis nih berarti ini jadi ya. artis nanti. Kayak Kak Willy. Waduh, nggak kayak aku, kayak Raffi Ahmad gitu ya. Nanti juga mau jadi motivator mungkin. Waduh. Oke, wah ini keren banget sih. Tapi sukses terus pastinya untuk Terima kasih, Kak Willy. Adrian, Terima kasih banyak. untuk Terima kasih, Nati. Opal juga. Terima kasih banyak juga udah datang dan menyempatkan waktunya ke sini. Definitely kita sangat senang bisa ngobrol-ngobrol, bisa melihat seorang ventriloquist sebenarnya seninya itu seperti apa gitu. Terima ya. kasih banyak Kak. Amin. Oke Opal Geng, itu dia obrolan kita barengan sama seorang ventriloquist yang sangat menghibur dan sangat lucu ya. Jangan lupa untuk menonton semua podcast-podcast kita yang ada di Opal. Boleh langsung dicek di opal_id di semua social media. In the meantime, itu dia OG Podcast barengan sama Willy Winarko dan Kak Adrian. Yes.